Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jadi kita sudah masuk bulan 3 ya kan? Artinya sudah tidak terasa lagi bahwa ujian TBK akan tinggal beberapa minggu lagi ya kan? Jadi mudah-mudahan pertemuan ini semakin membuat kita bersyukur dan bersemangat untuk terus Amin Pak, amin. bersiap menghadapi ujian itu nanti. Ya, apapun kondisinya harus tetap bersyukur daripada menyalahkan keadaan, ya kan? Kemudian kita akan bahas lanjut hari ini usaha dan energi. Kemarin kita dapat berapa soal? 1, 2, ini ya sampai sini. Ini belum kan? Atau ini udah? Belum. Ini udah nih yang ditarik ya kan? Sudah Pak. Nanti kita lanjut ke soal yang ini. Ada berapa soal lagi nih? 4. Ada 4 soal, mudah-mudahan bisa selesai. Oke, ini yang pertama. Seperti biasa, siapkan alat tulis. Ya. Bapak mau lihat dulu wajahnya siapa aja yang hadir. Bapak mau screenshot lagi. Bisa tolong Bapak, nak? Ada nggak? Syahrul udah. Ja'far. Wih, ganteng kali Ja'far sekarang nih. Luar biasa Ja'far. Tapi masih gantengan Pak Erwin nih Ja'far fotonya. Ya kan? Yang lain mana nih? Aulia. Nah. Aulia Rizky. Yuni. Doli Irgi ini kadang masuk kadang enggak. Abdi, thank you Abdi. Ada Yuni Husin, Zulfian Sah, Eca. Oh, Eca. Kayak Nisa Sabian ya, kacamatanya mirip Nisa Sabian. Siapa itu Jal? Siapa Nisa Sabian? Eca Pak. Oh Eca. Oh ya Eca. Nisa Sabian. Hati-hati Bapak ya Pak. Enggak Pak. Hati-hati ya Pak. Madiana juga ini Pak, kacamata lagi viral ya guys. Nisa Sabian. Kalau Rizky Hotman enggak, Nisa Sabian yang ngikuti kacamata dia Pak, beda ini Pak. Oke, thank you, kita mulai ya. Mana dia? Ini dia. Ya, kita mulai dengan lafaz basmalah, kerjakan dalam waktu 2 menit. Lagi gitu ya. Itu sebenarnya mau apa di YouTube? Erwin, suaranya please di mute Pak Erwin. Ya, untuk clue biar supaya lebih terarah. Kalau ketika di bawah ini belum ada energi potensial ya. Nah, ini Bapak kasih gambaran aja. Energi potensial belum ada. Ketika di B, apakah sudah pasti energi kinetik tidak ada? Belum tentu ya. Jadi ini masih pertanyaan. Di sini apakah ada energi kinetik? Masih bisa kita cari ya kan. Tapi yang jelas sudah ada energi potensial. Nah, sudah ada energi potensial. Di sini energi potensialnya di sini yang ada cuman Eka. Sudah pasti. Kenapa? Karena dia berada di pas di permukaan sehingga ketinggiannya 0. Kalau ketinggian 0 udah pasti energi potensialnya 0. Nah, itu untuk apa istilahnya ya? Clue aja, clue dari Bapak.
Kalau sudah dapat boleh di chat jawabannya. Wah, Husin jawab E. Thank you, Husin. Yang lain? Ja'far E. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi agar energi belajarnya hari ini dapat betul-betul dicoret, ya kan? Betul-betul dicari agar ini nak kita bisa saling tukar pikiran dan transfer energi, ya kan? Biar belajarnya tetap terasa walaupun kita tidak berjumpa, hanya lewat daring, ya kan? Oke, udah 3 orang Bapak kira sudah cukup mewakili. Ya. Ada yang jawab E semua, kita lihat. Berarti kita pakai hukum kekekalan energi. Energi mekanik mula-mula harus sama dengan energi mekanik kondisi akhir. Mula-mula di sini. Di sini posisi akhir. Jadi belum tahu apakah di sini energi kinetiknya sudah habis atau belum. Tapi kalau dari opsi berarti masih ada. Karena kecepatannya bernilai semua kan. Berarti dari analisis sederhananya aja, oh ini berarti ada energi kinetik di atas. Berarti ada kecepatan, kita cari ya. Oh, Eca D. Ya, thank you Eca. Nah, di posisi mula-mula cuman ada energi kinetik ya kan? Sepakat ya? Karena di tanah, jadi energi potensial tidak ada. Berarti ada energi kinetik mula-mula. EP-nya 0, nggak usah ditulis, ya kan? Nah, di posisi akhir udah jelas ada EP, energi potensial. Nah, karena ditanya kecepatan ya kita coba aja. Pasti ada EK gitu. Nah, apa energi kinetik? Setengah M V1 kuadrat. Kan gitu kan? Sama dengan M G H. Berarti H-nya nanti yang ini. Ya kan? Ini H yang dimaksud. H2 katakan karena dia di posisi 2. EK berarti setengah M V2 kuadrat. Inilah nanti yang akan dicari, ya kan? Nah, ini kan masanya M. Iya, sampai di sini juga masih M kan? Jadi nggak ada yang berubah masanya. Berarti M-nya ini semua sama ini kan? Boleh dicoret semuanya. Boleh, Pak. Boleh ya? Yes, sir. Boleh, berarti jadi tinggal setengah V1 kuadratnya nih 10 dikuadratkan. Nah, sama dengan GH, G-nya 10, H-nya 3. Ditambah setengah V2 kuadrat. Boleh nggak dikali 2 semua? Boleh, biar supaya hilang setengah sama aja itu kan. Kali 2 ini berarti 100. Ya kan? Kali 2 setengahnya habis. Ini kalau dikali 2, 10 kali 3, 30, kali 2 lagi. 60 ya, jadi ingat nih Bapak buat kali 2. Nah, ini jadi yang tersisa tinggal kenanganku dan kenanganmu, ya kan? Nah, betul? Maka yang tersisa ini tinggal pindahkan 60 ke kiri, 100 kurang 60. Berapa sisanya nak? 40, Pak. 40. Berarti 40 sama dengan V kuadrat. Berarti V kuadratnya berapa? 2 akar 10. 2 akar 10. Akar 40. Iya, 2 akar 10. meter per sekon. Jawaban yang tepat adalah si Eca tadi jawab D. Berarti dia Udah saya ganti, Pak. dia gini ya. Lupa moderatin Di 10-nya. bahan Bapak ini ya, si Eca gini dia. Akar 10 sama dengan 5 ya kan. Duanya nggak bisa keluar gitu. Eca. Kan loh, Pak. Saya lupa moderatin 10-nya. Jadi 10 bagi 2, 5. Aturannya 50. Oke, thank you Eca. Yang penting udah tahu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Aman?
Aman lah ya. Oke, lanjut. Waktunya 2 menit lagi. Hampir sama analisisnya. Ada posisi mula-mula di sini, di A. Lalu yang ditanya posisi di B. Yang ditanya supaya ini kan, supaya balok bisa mencapai titik B, berapa minimal kecepatannya di A. Nah, ini yang ditanya ya, Bapak kasih clue ya. Yang ditanya berapa kecepatan di A agar benda ini bermasa M itu bisa sampai ke, ini ada apa istilahnya ini? Kalau kita sebut dengan apa ya? Lingkaran lah ya kan, lingkaran yang melengkung ke atas gitu. Mungkin dia lagi melakukan atraksi kan gitu kan sampai ke sini. Nah, ini dikasih tahu jari-jarinya. Ini kan membentuk lingkaran, jari-jarinya berarti gini ya. Jari-jari, jadi dari sini ke sini dia. Anggap ini tengah-tengah, berarti R-nya 8. Ke bawah juga berarti R-nya 8. Berarti ketinggiannya berapa? Ketika sampai di B. Ini Bapak ngasih clue aja nih ya. Ini kan membentuk lingkaran katanya. Jari-jarinya 8. Kalau Bapak ambil ini pusat, dari pusat ke ujung di titik B, maka itu jari-jari berarti 8. Seandainya bendanya sampai sini, berarti ketinggian bendanya berapa? Halo? 16, Sur. Iya, 6. Berarti ketinggiannya 2R. Nah, 2 kali R. Nah, itulah yang kalian analisis. Bapak udah kasih sedikit arahnya. Coba dijawab. Berarti kalau ada kata minimal, ini nah, Bapak kasih clue lagi biar supaya mengingat. Kalau ada kata minimal, artinya kita anggap ketika sampai di B, EK-nya 0. Nah, udah Bapak kasih clue. Apa lagi yang bikin payah? Oke, thank you Husin. Ada jawaban lain? Ada lagi yang lain? Bingung? Bingung, Pak. Kita coba kerjakan sama-sama. Wah, Husin bisa dapat deh ya kan? Berapa jawabannya, Sin? C ya? Ini ya, 20. Iya, Pak. Nah, gini, berarti kan gini. Kita tetap berpatokan apa? Energi tidak dapat dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Nah,
berarti di sini ketika kita tahu mula-mula dia di sini dan dia berada pas di bawah tanah dengan di atas tanah ketinggian hanya 0, ya kan? Berarti dia pas di permukaan tanah. Di sini kita tahu di sini yang ada hanya energi kinetik di posisi A. Nah, ketika dikatakan minimal, berapa kecepatan minimalnya? Berarti kita menganggap saat dia sampai di titik B, ya kan? Saat dia sampai di titik B, kita akan menganggap di sini hanya tersisa EP. Pertanyaan Bapak sebelum Bapak lanjut, ini gambarnya ngerti nggak nih? Jelas nggak nih? Jelas, Pak. Jelas? Yang lain? Pak, tapi saya mau nanya, Pak. Jelas, Pak. Paham ya? Kita anggap dia melingkar kayak tong setan, ya kan? Dia naik ke atas. Bentuk lintasannya itu nggak mempengaruhi apa-apa, Pak? Kan di sini udah dibilang lingkaran. Nggak, maksud saya itu nggak ada mempengaruhi kecepatan, nggak ada. Kan licin sempurna. Ya kan? Jadi di sini hanya menganalisis energi. Boleh hanya menganalisis energi. Energi awal dengan energi akhir. Memang di sini banyak gaya, cuman terlalu ribet kalau Bapak menganalisis gaya-gayanya karena juga di soal nggak dijelaskan kan. Masanya nggak dikasih tahu. Jadi paling mudah Bapak pakai teori hukum kekekalan energi, bahwa energi mula-mula yang di titik A harus sama dengan energi yang di akhir. Nah, di mula-mula cuman ada energi kinetik. Di akhir karena dia bilang minimal, berarti kita langsung memposisikan bahwa di sini hanya energi potensial. Nggak ada energi yang lain. Sampai di sini paham? Syarul paham? Syarul? Paham, Pak. Oke, yang lain Ummu Salamah? Paham, Pak. Oke. Udah paham gampang, berarti energi kinetik apa? Setengah M kecepatan A kuadrat. Sama dengan M kali gravitasi kali H. Nah, ini hanya ini yang perlu dianalisis kan? Kalau M nggak ada di soal Pak, ya udah memang mati dia kan, memang dicoret kan selesai. Oke, tinggal setengah VA kuadrat sama dengan GH. H-nya mana? Tadi udah Bapak jelaskan dengan gambar. Kalau dia bilang jari-jarinya 8 meter, ketinggian itu diukur dari pusat ke sini atau dari bawah diukur ke atas? Kan dari bawah. Berarti dia 2 kali dari jari-jarinya kan gitu kan? Berarti ini jadi setengah VA kuadrat G kali 2R. Karena ketinggiannya adalah 2R. Gitu. Ya. Jadi kita cari bisa dapat nih VA kuadrat sama dengan 2G kali 2R. Ya, jelas ya? Berarti VA sama dengan akar 2 kali 2, 4 kali G kali R. Sampai di sini dapat paham? Dapat, Pak. Dapat ya. Tapi kayaknya nggak ada jawabannya ya. Coba ya, cek. 4 kali 10 kali R-nya. R-nya 8. Jadi 320 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya juga dapat segitu. Berarti 16 dikali berapa tuh? Kali 2. 16 kali 2. 16 kali 20. ya kan? 4 pecah lagi lah. 16 dikali 4 kali 5 ya. Iya, Pak. Berarti bisa lah. Akar 16, 4. 8 akar 2 akar 5. Berarti 8 akar. 8 akar. Kalau dibulatkan kira-kira berapa? Akar 5 sekitar berapa? 2, berapa? 2,3. Iya, si Husin juga memprediksi C kan? Sekitar mendekati 20 lah ya. Kita buat gini ya simbolnya. Belasan, Pak. Hah? Belasan koma. Iya, kita anggap gini aja lah ya, mendekati 20 ya, biar supaya ada di opsi ya.
Gimana Pak caranya? Nggak ngerti saya. Enggak mendekati 10 itu, Pak. Mendekati 10. Kan dikali. Hasilnya 17,8 Pak. Mendekati 8 ya. Nah, mana yang paling mendekati di opsi? Ya, 20, Pak. Nah, udah ya. Siapa tadi kayaknya ada yang belum paham? Iya, tadi saya kira tambah, Pak. Oh, ini kan kali, nak. Ya kan? Iya, Pak, ya. Hati ya, nengok angkanya ini ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi? Berarti kalau opsinya begini Pak, kita cari yang mendekati aja gitu ya Pak. Iya, yang mendekati. Karena kan nggak ada teori yang kita langgar kan, pas semua kan? Maksud Pak. Ya, kita lanjut. Sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm dan tegak di atas permukaan tanah. Dijatuhi martil 10 kg dari ketinggian 50 cm di atas ujungnya. Bila gaya tahan rata-rata tanah adalah 1000 Newton, maka banyaknya tumbukan martil yang diperlukan terhadap tongkat menjadi, nah, jadi ada kayu tongkat ya kan, dipukul dengan martil sampai martilnya rata dengan tanah. Berapa kali pukulan? Waktunya 2 menit dari sekarang. Oke, udah 2 menit. Ada yang mau jawab? Shin? Belum, Pak. Syarul? Perlu clue lagi? Coba ya Bapak kasih clue ya. Clue-nya begini, ini ada tongkat. Di atas tanah. Ini ada martil ya kan, gini aja gambarnya. Ini tongkat ini 40 cm atau kalau dirubah ke meter 0,4 meter ya kan. Dijatuhi martil 10 kg dari ketinggian 50 cm di atas ujungnya. Berarti ini ujung tongkat ke martil itu ada H ya, energi potensial dengan ketinggian 0,5. Nah, ini masanya 10 kg. Bila gaya tahan rata-rata tanah adalah di sini berarti ada gaya gesek, maksudnya gaya tahan itu ada gaya gesekan tanah dengan tongkat. Kalau ini dipaksa masuk ke dalam, si tanah ngasih gaya gesek, nah, gaya tahan katanya F. Kan? Kalau ada gaya gesek berarti di sini ada usaha, ya kan? Bisa dicari usahanya dengan perpindahannya berapa ini? Ini 0,4 M. Makanya sekali tokok martilnya ke tongkat ini,
Oh, si Eca udah dapat D ya. Syahrul A. Kita cek ya, ada 2 jawaban. Jadi kalau ini dipukul, ini bergeser berapa? Berapa senti? Caranya gimana? Kita pakai usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Boleh pakai yang ini ya? Boleh nggak? Dari mana perubahan energi potensialnya? Dari sini, dari atas menuju ke sini. Ketika sampai di sini kita anggap dia berhenti, berarti energi potensialnya habis ya kan? Sampai menokok ujung tongkat ini. Berarti potensial yang terakhirnya 0. Kalau begitu Bapak buat gini. P awal dikurang P akhir misalnya. Boleh dibalik lah ya, nggak masalah ya. Nah, nanti kalau negatif, kita hilangkan negatifnya. Gitu kan. Apa itu usaha? Gaya dikali perpindahannya. Nah, berapa perpindahannya sekali tokok? Berarti kita cari F kali S. Nah, karena ini dianggap 0 tadi kan, ketika kena ujungnya berarti yang tinggal P1. Jadi F kali S, energi potensial itu apa? Sorry, ini EP ya. Energi potensial itu mg. Nah, hanya pakai yang mana? Yang ini, jarak dari posisi martil ke ujung tongkat yang paling atas. Nanti dapatlah kita pergeserannya ke bawah berapa dengan analisis ini. F-nya gaya tahan tanahnya berapa atau gaya geseknya berapa nih? Ini ya. 1000 kan? Atau 10 pangkat 3 dikali S. Nah, S-nya nanti ketahuan. Ya, M-nya berapa? M martil ada nggak? 10 Pak. Nah, 10. Gravitasi 10 Pak. ketinggiannya setengah 5 meter kan? atau 0. Ini kan 10 pangkat 2 nih kan? 10 kali 10. Cocok? Ini 10 pangkat 3, coret aja 1, 2, berarti ini tinggal 1. Maka yang tersisa 10 kali S sama dengan setengah. Berarti S sama dengan berapa nak? 1/20. Cocok sampai di sini? Paham? Ada yang bingung? Enggak ya? Berarti sekali nokok, sekali nokok lah Bapak bilang ya kan. Itu 1/20 meter. Atau kalau dirubah ke senti berapa itu? Kali 100. 5 sen. Paham sampai di sini anak-anak Bapak? Paham? Ada yang bingung? Enggak ya? Kalau begitu karena tongkatnya 40 cm, tongkatnya 40 cm, berapa kali tokok agar si tongkatnya rata dengan tanah? 8 Pak. Joloturata ya kan, bahasa Bataknya apa Ja'far? Joloturata ya? Kurang tahu, Sir. Loh, bukan dari kampung sana? Rata juga sama, Sir. Aku orang Madinah nih, Joloturata kan ya? Eca? Nggak tahu, Pak. Oh, enggak tahu. Husin ya, Joloturata kan? Nggak tahu saya, Pak. Jadi biar supaya habis 40 ini kali pukul kan 5, berarti 8 kali pukul lah dia agar rata dengan tanah. Caranya berarti tinggal bagi aja kan, 40 dibagi 5, 8 kali. Paham ya dari sini ya? Satu soal lagi terakhir, mirip soalnya. Bapak rasa langsung bisa ya. Nggak sampai 2 menit. Silakan kerjakan. Kalau ini yang ditanya gaya tahan tanahnya atau gaya gesek tadi yang Bapak bilang. Kali masuk, dikasih tahu perpindahannya ini. Mirip dia, rasa bisa kurang dari 2 menit. Kerjakan.
Thank you udah dapat jawabannya yang 3 orang. Ada Husin, Echa, sama Ja'far. Oke, kita lihat ya. Tetap dengan analisis tadi bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Tadi kita anggap energi potensial harus lengkap lagi ya. Jadi kita anggap usaha itu F kali S. Energi potensialnya yang awal aja MGH. Karena yang akhirnya 0 ya kan. Kita sampai ke bawah. Kalau begitu F-nya tadi ini yang dicari. S-nya udah kasih tahu dia masuk ke dalam sejauh 2 cm, berarti berubah ke meter itu 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. M-nya masanya 0,1 atau 1/10 kilogram kali gravitasi 10 kali H ketinggiannya dari 2 meter. Nih, ya. Kalau begitu langsung dapat dan ya, di 10 coret tinggal 2. 2 per ini. 2 kali 10 pangkat minus 2. Coret 2-nya habis. Ini 10 minus 2-nya naik ke atas jadi 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 ya maksudnya. Berarti gaya tahannya 100. Ya, good. Jawabannya adalah D. Oke, good. Ya. Thank you. Untuk hari ini udah selesai usaha energi. Ini hanya gambaran saja, nanti anak-anak Bapak silahkan kerjakan soal-soal dari manapun, ya kan? Dari buku, dari internet, segala macamnya cari yang berhubungan dengan usaha dan energi agar semakin lancar. Di sini ada pertanyaan? Aman? Aman. Thank you. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Benda kifaratul majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.